Hai guys, selamat datang di channel Clementinos. Gimana puasanya nih pada minggu kedua bulan ini? Lancar-lancar aja atau ada yang bolong-bolong nih? Untuk kamu yang ngejalanin bulan puasa pada bulan ini, semangat terus ya. Kalau bisa toksiknya ditahan dulu ya. Menghargai teman-teman yang lagi puasa juga nih, ya. Oke, jadi untuk pembahasan video kali ini gue sudah siapin 3 materi untuk game Durango Wildlands. Senjata yang akan gue bahas di sini senjata jarak dekat satu tangan ya, dimana dia memiliki 3 senjata jenis yang berbeda, mulai dari pisau satu tangan atau pedang, kemudian palu dan kapak ya. Materi pembahasan yang kedua berhubungan dengan special ability dari jenis-jenis senjata. Jadi senjata yang satu itu special ability-nya berbeda dengan senjata yang kedua. Begitupun senjata yang ketiga ya. Kemudian yang ketiga gua akan review juga atau eksperimen lebih tepatnya, buff apa yang cocok untuk senjata yang akan kita buat nanti. Dan setelah jadi, kita akan tes senjatanya kepada Brachiosaurus yang ada di Pulau Indeks level 6 tropis ya. Eits, tunggu dulu. Kalian jangan berpikir kalau gue akan crafting semua jenis senjata. Jadi, di sini gue klarifikasi di awal, yang gue akan bikin hanya satu senjata, dan itu adalah pedang. Kenapa? Menurut gue pedang ini lebih jauh efektif dipakai ketimbang 2 senjata lainnya ya. Kembali lagi nih guys sama pilotnya. Jadi menurut kalian mana senjata yang nyaman kalian gunakan ya? Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Pada skill keterampilan spesialisasi jarak dekat, seperti yang kalian bisa lihat di layar smartphone kalian ataupun PC kalian, di sana terdapat skill pasif ya yang kalian bisa learn atau kalian bisa pelajari. Yang pertama ada pedang, kemudian ada kapak, dan ketiga ada senjata tumpul, keempat ada tombak. Karena tombak masuk ke dalam kategori senjata 2 tangan, jadi kita singkirin terlebih dahulu, oke guys. Jadi kita akan di sini akan bahas 3 skill pasifnya aja ya. Dimulai dari pedang. Pada baris pertama di spesialisasi jarak dekat, di sana ada 2 baris ya atau 2 line. Baris yang pertama pada skill pasif pedang, di sana keterangannya adalah meningkatkan peluang pukulan kritis, di mana pukulan kritis ini adalah kritikal ya. Damage yang dihasilkan dari pukulan kritis ini bisa berkali-kali lipat damage-nya melebihi dari pukulan normal ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian pada baris yang kedua, di sana ada penetrasi pertahanan. Penetrasi adalah damage real atau damage yang sesungguhnya yang dihasilkan oleh weapon tertentu. Penetrasi ini terdapat pada tulang dengan buff runcing yang ketika kalian aplikasikan atau kalian crafting menjadi weapon, itu akan menjadi buff penetrasi. Itu dia alasannya kenapa tulang yang ada di pasar dengan buff runcing itu harganya sedikit jauh lebih mahal dibandingkan dengan tulang biasa pada umumnya ya guys ya. Oke, itu dia pembahasan mengenai skill pasif senjata jarak dekat satu tangan pedang ya guys ya. Untuk skill kapak di sini keterangannya, kapak serangan kerusakan pukulan kritis plus 5% guys. Jadi artinya skill ini menambah total pukulan kritis yang kalian hasilkan. Jadi misalnya pukulan kritis atau kritikal yang kalian hasilkan 1000. Nah nanti apabila kalian memakai kapak ini,
damage-nya bisa bertambah plus 5% ya. Ini berbeda dengan pedang. Kalau pedang adalah meningkatkan peluang pukulan kritis, kalau kapak menambah presentase damage pukulan kritis itu sendiri guys ya. Jadi beda ya. Oke, selanjutnya adalah cedera area. Cedera area itu adalah ketika kalian lawan dino atau hunting dino, baik itu kecil ukurannya ataupun yang besar, dia akan mematahkan tulang kaki dino itu ya. Jadi biasanya kapak ini gua akan pakai untuk melawan dinosaurus seperti Tarbo ataupun Allosaurus ya. Kenapa? Karena kapak ini akan jauh lebih efektif dan sangat berguna ketika kita menggunakannya pada dino yang tepat ya. Yang pasti kapak ini akan jauh lebih efektif melawan dino yang keseringan lari-lari ya, seperti Centrosaurus, Bonosaurus, Ornithomimus, ataupun dino dengan serangan yang suka nyosor-nyosor ataupun yang lari-lari ya, yang susah dilawan oleh sikap pertempuran jarak dekat. Oke, lanjut ke senjata tumpul nih guys. Di sini ada yang beda nih guys, dari pedang sama kapak. Kalau pedang itu kan meningkatkan peluang critical damage, kalau kapak menambah poin critical damage. Kalau senjata tumpul ini meningkatkan damage normal ya guys ya. Ingat, damage normal. Kalau misalnya kalian mukul biasa atau kalian mukul pakai skill ini akan menambah jumlah damage kalian plus 3% ya di setiap skill yang kalian pelajari ya. Jadi misalnya kalian hunting dino, misalnya Brachiosaurus di pulau Index level 5, terus kalian pukul pakpuk pakai skill. Nah, damage-nya itu berapa? Kalian tinggal tambahin aja plus 3% kalau kalian pakai palu ya. Oke, sampai di sini gimana? Kalian sudah paham atau belum? Apabila belum paham, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oh iya, gua hampir lupa ya. Di palu itu nggak cuman meningkatkan pemukulan, tapi di baris keduanya itu ada yang namanya determinasi setrum ya, plus 6%. Nah, ini gua hampir lupa nih ngejelasin yang satu ini. Oke, determinasi setrum itu adalah tingkat kelumpuhan ya. Kalian pernah mukul dino pakai palu terus dia pusing atau celeng? Nah, ya jadi fungsi dari skill ini adalah meningkatkan apa sih, susah gue nyebutinnya. Determinasi setrum plus 6% ya. Intinya ketika kalian mempelajari skill pada palu atau senjata tumpul ini dan kalian terapkan kepada dinosaurus ketika kalian sedang hunting, dino itu akan lebih sering pusing ya atau celeng ya. Materi pertama kita sudah selesai gue bahas. Kita lanjut ke materi gue yang kedua, tentang buff apa yang cocok untuk senjata yang akan gue gunakan pada pulau Index level 6 ya. Karena senjatanya gue akan pakai buat hunting Brachiosaurus di pulau Index level 6 tropis. Jadi di sini gue usahakan yang terbaik ya. Lebih tepatnya sih bukan yang terbaik ya, tapi apa ya, damage-nya itu jauh lebih sakit kali ya. Karena Brachiosaurus di pulau Index level 6 tropis itu pasti defense-nya jauh lebih strong atau jauh lebih kuat dibandingkan Index 54321 ya. Senjata yang akan gue crafting pada video kali ini yaitu pedang satu tangan, dimana tadi gue sudah jelasin di awal bahwa pedang ini meningkatkan peluang pukulan kritis dan penetrasi pertahanan ya. Untuk review pedangnya nanti gue akan tes lawan Brachiosaurus di pulau Index tropis level 6.
Oke, karena di sini gua akan crafting 2 pedang ya. Jadi gua akan crafting 1 pedang dengan buff pada tulangnya, yaitu struktur kompak. Kemudian ada runcingnya, lalu ada ringannya ya. Kemudian buff pedang yang kedua, tulangnya akan gue pakai dengan buff ringan sama runcing ya. Jadi nanti gue akan olah dulu lalu gue crafting ya. Kenapa gue bikin 2 pedang dengan buff yang berbeda? Jadi tujuan dan maksud gue adalah supaya kalian mempunyai pilihan ya. Jadi kalian bisa menentukan buff apa yang cocok buat hunting Brasio di Pulau Indeks level 5 dan seterusnya guys ya. Oke guys, tulangnya udah ready nih. Dari hasil pengolahan bahan yang gue lakukan dengan 2 metode ya. Yang pertama gue olah dengan getah. Metode yang kedua gue pakai garam. Jadi getah itu adalah ringan, sedangkan garam meningkatkan struktur kompak ya guys ya. Sebelum kita lanjut ke tahap crafting senjata, gue mau kasih tahu alasan gue kenapa di sini ada buff runcing, ada buff ringan, ada buff struktur kompak, dan gue mau memperkenalkan jenis tulang apa yang gue pakai di dalam video gue ini ya. Jadi di sini gue pakai 3 jenis tulang berbeda dengan debuff yang berbeda ya. Kalau kalian perhatikan, gue pakai tulang kaki besar mamut, dimana tulang kaki besar mamut ini tidak ada debuffnya, sedangkan Parasaurolophus itu ada debuff struktur lemahnya level 2 ya. Dan jenis tulang kaki besar yang ketiga yang gue pakai untuk mencari struktur kompak, kalian bisa pakai Tuljang atau Stegosaurus ya, dimana debuffnya adalah berat. Oke, nah di sini gue akan coba satu senjata, gue akan mix tulang kaki besarnya yang sudah gue olah tadi. Tujuannya adalah gue mau mengurangi level debuffnya guys ya. Jadi nanti kalian bisa juga pakai metode rumus perhitungan ini, dimana satu senjata jarak dekat membutuhkan 5 tulang ya, kaki besar. Kemudian level debuff pada tulangnya kalian total, lalu kalian bagi 5 ya. Kalau kalian memakai tulang Parasaurolophus dengan debuff normal struktur lemah level 2, tulang yang kalian pakai itu 2 biji. Jadi kalian tinggal tambahin dulu jumlah debuff pada tulangnya, lalu kalian tambahin 2 tambah 2 4, lalu kalian bagi 5. Jadi hilang ya. Itu 2 tulang. Kemudian terapkan ini kepada tulang-tulang yang lain. Jadi misalnya kalian pakai 2 jenis tulang Stegosaurus dengan mempunyai debuff normal yaitu berat. Nah, kalian tinggal totalin aja debuff per tulangnya. Misalnya berat level 2 ditambah debuff level 2 sama dengan 4, lalu kalian bagikan 5. Oke, jadi 0 ya. Totalnya adalah 0. Nah, ketika kalian crafting nanti, itulah hasil senjata yang kalian dapatkan ya. Jadi debuffnya itu hilang. Begitupun dengan buffnya ya. Oke, sampai metode perhitungan debuff kita udah selesai ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Lalu yang kedua, di sini ada buff ringan yang beda-beda ya, dimana ketika pada saat gue melakukan pengolahan proses bahan, gue melakukan karya terbaik ya, best creation. Jadi di update Durango kemarin itu setiap best creation dia akan meningkatkan plus 1 pada setiap pengolahan material ya guys ya. Jadi kalian jangan heran kenapa buff ringan pada tulangnya itu beda-beda gitu ya. Jadi jawabannya adalah itu, ketika kalian crafting atau pada saat melakukan pengolahan proses bahan, kalian mendapatkan best creation, karya terbaik,
di sana buff yang kalian olah akan menambahkan plus 1 ya guys ya. Oke, sekarang waktunya kita crafting tulangnya. Tulang yang gue pakai di senjata yang gue mau bikin yaitu runcing ringan sama struktur kompak. Jadi gue di sini mau mengurangi debuff struktur lemahnya ya. Jadi level 1. Untuk buffnya, senjata yang gue mau nantinya adalah buff penetrasi level 2, kemudian ringannya level 11, lalu ada struktur kompaknya ya. Jadi nanti gue akan mix. Lalu untuk senjata yang kedua, gue akan pakai jenis tulang dengan buff ringan sama runcingnya aja. Oke, jadi nanti kita akan lihat senjata apa dengan buff yang berbeda yang jauh lebih efektif ya. Sebelum melakukan crafting weapon, gue saranin kalian makan food terlebih dahulu sebelum crafting. Dan di sini gue juga minum teh herbal dengan buff hijau yaitu fokus sementara produksi, di mana fokus sementara produksi ini meningkatkan keberuntungan sebesar 0,5% ya. Jadi apabila kalian bisa lihat di layar smartphone kalian ataupun PC kalian, di sana tingkat keberhasilannya mencapai 100%. Artinya tidak akan gagal ya guys ya. Lalu kita dekorasi menggunakan paku yang fungsinya meningkatkan buff serangan pada modifikasi senjatanya. Dan jangan lupa setelah dimodifikasi kalian juga masukin lagi ke dalam tech support ya, fungsinya untuk meningkatkan buff modifikasi pada senjata kalian ya, biar jauh lebih apa ya namanya ya, terasa gitu di matchnya ya. Oke, modifikasinya sudah selesai. Sekarang kita tes weaponnya langsung ke Brachiosaurus yang ada di Pulau Index Tropis level 6 guys. Kita kuy.
Gimana menurut kalian guys? Mana yang lebih baik? Kalian bisa menentukan pilihan kalian sendiri dengan buff apa atau weapon apa dan jenis cara bermain seperti apa yang kalian akan terapkan di dalam game Durango ini. Sekian pada video gue untuk kali ini. Silahkan share apabila videonya bermanfaat dan like apabila kalian suka, dan jangan lupa atau jangan segan untuk meninggalkan kolom komentar yang tersedia apabila kalian mempunyai pertanyaan seputar video ini. I'm Clementinos, thanks for watching, see you in the next awesome video, bye.